Tabu, cerita sederhana inspirasi luar biasa. Bersama saya Ustadzila. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai buku motivasi yang berjudul Maaf Tuhan Aku Lebih Menyerah dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa pastinya. Penasaran kan siapa narasumber kita pada episode kali ini? Maka dari itu mari kita sambut dua narasumber kita. Selamat datang di podcast Tabu. Terima kasih. Bagaimana nih kabar kalian akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah, akhir-akhir ini bisa dibilang cukup baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita berbincang-bincang nih mengenai buku motivasi Maaf Tuhan Aku Lebih Menyerah, boleh dong terlebih dahulu kalian memperkenalkan diri supaya penonton setia podcast Tabu ini tidak penasaran sama kalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakiful A'la, biasa dipanggil Sakif. Alamat saya di Wonosobo, Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Ilma Tuhania, biasa dipanggil Ilma. Alamat Keduri, Pekalongan. Baik, saya ingin penasaran nih, aktivitas keseharian kalian akhir-akhir ini tuh ngapain sih? Kalau saya sih aktivitasnya ya kayak umumnya yang ada di rumah sih ya. Cuman ini lagi kayak berangkat kuliah, terus juga tugas-tugas juga sih. Oke, kalau Sakif sendiri aktivitas keseharian akhir-akhir ini ngapain? Aktivitas keseharian saya ini ya 11-12 sama 5. Tapi saya ada aktivitas yang cukup sederhana lah, seperti makan, tidur, ya sama seperti orang pada umumnya. Oke, tidak produktif sekali ya Mas. Katakan makan, tidur, apakah ada hal produktif yang lainnya? Ya ada bilang tidak produktif, tapi ini adalah hal yang sangat positif. Oke. Sekarang bicara tentang hobi. Hobi Ilma sendiri ngapain? Kalau saya sih hobinya lebih ke membaca ya, kayak membaca buku novel, buku fiksi, atau buku non-fiksi itu saya hobi banget kalau membaca. Kalau Sakif? Kalau hobi ya saya sedikit berbeda sama Ilma. Saya itu punya hobi nulis. Saya itu tertarik di bidang penulisan itu tersendiri. Oke. Tadi Ilma kan suka membaca. Boleh tahu nggak sih berapa hari atau berapa lama Ilma itu bisa menyelesaikan membaca dalam satu buku? Kalau saya sendiri sih untuk satu buku itu paling sedikit 3 hari 2 hari. Kalau paling lama itu ya 1 mingguan lah. Oke. Kalau Sakif tadi kan suka di bidang kepenulisan. Apakah ada dari karya-karya Sakif ini yang dibuat di platform media sosial? Nah saya itu nulis ya. Nah itu nulisnya itu saya itu sukanya itu di pasar media seperti blogger. Dan itu saya muat ya alhamdulillah dimuat semua. Oke, boleh tahu nggak sih Sakif berapa karya yang sudah kamu buat di platform media sosial itu? Ya bisa dibilang cukup sedikit lah. Ya sekitar 5-6 tulisan saya muat. Tapi ya alhamdulillah pembaca yang dapat dilihat itu bisa sampai puluhan lah. Tapi tidak sampai ratusan juga ya. Tapi cukup sedikit lah. Oke. Kalau Ilma, boleh tahu nggak sih berapa buku yang sudah kamu baca akhir-akhir ini? Kalau saya buku akhir yang saya baca itu terakhir kemarin saya baca yang buku novel tentang anak-anak langit. Itu kan menggambarkan tentang motivasi juga Kompas Cendana. Yang akhir-akhir ini yang saya baca itu buku tentang motivasi juga yang judulnya Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Wow, luar biasa. Kalau Sakif sendiri nih, selain suka menulis, apalagi nih hobinya? Selain suka nulis, saya suka bermain game. Ya seperti game Clash of Clans, terus Lapan Baru, terus seperti game-game yang ada di warnet seperti Point Blank, terus City lah, ya game-game segitulah. Oke, kalau membaca, Sakif suka nggak sih sama hobi membaca? Kalau membaca saya kurang suka, tapi kalau bukunya itu bergenre tentang fantasi terus motivasi ya saya suka. Terus ya saya suka sama buku-buku manga atau komik dari Jepang seperti One Piece, Tsubasa, terus Naruto,
positif ya guys, dan sangat bagus untuk kita tiru. Dimana kedua narasumber kita itu sama-sama suka membaca buku dan suka membaca buku motivasi, benar ya? Benar. Oke, bicara tentang membaca buku, yang kita tahu bahwa kedua narasumber kita itu sudah membaca buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, penulis Alfi Alwazi, penerbit Sahima, tahun terbit 2020 dan tebal buku 246 halaman. Nah, dari buku motivasi Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah ini, setelah kalian membaca ini, menurut kalian bagaimana tanggapan kalian mengenai buku ini? Kalau tanggapan saya sih mengenai buku ini ya cukup baik ya, karena memang kan isi dari buku ini kan motivasi hidup seperti itu. Oke, kalau dari Sakif sendiri bagaimana tanggapannya? Kan ini buku motivasi ya. Nah terus motivasi ini itu bisa kita peroleh dari baca buku ini. Kan ada seminar motivasi yang ada, tapi kita tidak perlu pergi ke seminar motivasi itu, tapi kita cukup dengan baca buku itu dan kita bisa mendapatkan apa yang isi dari buku itu. Oke, nah dari buku ini boleh tahu gak sih alasan kalian mengapa kalian tuh lebih tertarik untuk membaca buku ini dibandingkan buku yang lain? Kalau saya pribadi ya, dibandingkan dengan buku novel, buku fiksi dan buku non fiksi, memang saya tuh cenderung lebih suka ke membaca buku motivasi ya. Selain itu kan juga bisa menumbuhkan semangat kita ya, dan ini juga yang buku terakhir yang saya baca itu juga yang terpaut dengan motivasi nih. Jadinya saya lebih memilih buku ini daripada buku yang lain. Oke, kalau Sakif sendiri? Kalau saya sendiri itu kan ini buku motivasi ya, dari buku motivasi itu sendiri ada berbagai macam-macam atau chapter yang ada di buku itu, dan saya suka dari salah satu chapter itu yaitu istiqomah. Dan dari itu ada sedikit masukan unsur-unsur agama dari buku itu, dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi saya sendiri untuk membaca buku itu. Oke, kalau dari buku ini boleh dong tolong jelaskan sedikit mengenai isi buku ini. Buku ini tuh menjelaskan tentang apa sih? Kalau buku ini tuh menjelaskan tentang perjalanan hidup seseorang ya, perjalanan hidup seseorang yang ada cobaan, ada rintangan juga, tetapi juga di buku ini tuh mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu ada, dan juga kalau kita mengingat Tuhan itu pasti Tuhan akan membantu hambanya. Jadi selain memberikan motivasi, di sini juga kita itu lebih percaya dan yakin dengan adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak tidur seperti itu. Masya Allah. Oke, kalau dari Sakif sendiri, apa sih yang kamu baca mengenai buku ini? Ini tuh menjelaskan tentang apa sih? Kan tadi menurut Ilma itu dengan kaitannya dengan Tuhan. Ya kalau menurut saya itu selain dengan Tuhan itu harus ada dari diri kita sendiri. Seperti apa? Seperti kerja keras. Jadi buku itu menceritakan atau menjelaskan ya kalau kita ingin mendapatkan suatu hasil yang diinginkan itu kita harus bekerja keras, dan kita harus juga melakukan banyak sekali riset dan pengalaman untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan dari buku itu. Oke, dari buku ini pembahasan apa yang menarik dari buku ini menurut Ilma? Pembahasan yang menarik ya dari buku ini tuh buku ini tuh menjelaskan tentang lika-liku perjalanan hidup manusia ya. Jadi perjalanan hidup manusia itu tidak seluruhnya itu bagus dan berjalan mulus. Pasti ada rintangan, cobaan, terus juga ada rasa ya pastinya ada kecewa lah ya. Terus di sini juga menjelaskan bahwa kita itu harus percaya bahwa suatu saat nanti itu kita pasti menemukan kebahagiaan, dan juga kita itu harus percaya bahwa skenario Tuhan itu pasti yang terbaik seperti itu. Oke, kalau menurut Sakif pembahasan apa yang menarik dari buku ini? Pembahasan yang menarik dari buku ini ya bisa dibilang buku ini memang sangat menarik. Dari saya sudah baca itu semua memang menarik semua, tapi ada salah satu yang paling menarik menurut saya, yang paling menonjol, yaitu buku ini juga membahas tentang isu-isu terkini dari zaman sekarang. Ya bisa kan zaman sekarang itu zamannya generasi Z ya, dan itu ada beberapa kali isu seperti isu mental health. Kalau sekarang itu zaman sekarang generasi Z itu bisa dibilang mental health-nya itu lemah, kesehatan mentalnya itu lemah. Apa-apa dikit mesti
masalah mental, apa dikit masalah dikit treatment di Twitter atau di Instagram, bla 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 begini, aduh aku begini. Ya itu memang zaman sekarang itu memang berbeda dari zaman dulu. Ayah saya pernah berkata, kalau zaman dulu itu memang keras dan berbeda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan itu memang mudah, instan, semuanya itu sudah mudah dan instan. Dan seperti kasus-kasus yang sering dialami, seperti kasus-kasus bunuh diri, kasus-kasus mahasiswa yang mengakhiri hidupnya karena kelasnya kehidupan lah, apalanya itu kurang adanya motivasi dan kurang dari kesadaran dari diri sendiri. Dan buku ini cocok untuk dibaca untuk bagi semua kalangan, baik itu pemuda, mahasiswa ataupun orang tua, untuk bisa kembali semangat hidupnya. Oke, nah dari buku ini menurut kalian dari buku ini tuh ada nggak sih kutipan yang dapat menyentuh pembaca yang tadinya itu ingin menyerah dalam menghadapi segala cobaan? Oh iya, saya pernah sih membaca buku itu dan menemukan kutipan yang bunyinya gini. Roda kehidupan itu pasti akan berputar. Kita pasti akan merasakan susah, senang, dan juga rasa sakit, rasa kecewa. Tetapi percayalah bahwa suatu saat kebahagiaan itu pasti akan datang di kemudian hari. Itu yang paling menyentuh di dalam hati saya sih. Oke, kalau Sakif sendiri kutipan apa nih dari buku ini yang dapat menyentuh Sakif? Ada suatu kutipan yang kutipan itu menjadi bahan bakar semangat saya, yang itu diambil dari filsuf Yunani kuno yang berisi mens sana de corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, kita nih misal jiwa kita kuat tapi tubuh kita itu sakit, sehat, ya cuma kalau jiwa kita itu kuat kalau tubuh itu sehat, berarti kita itu harus diimbangi dengan kesehatan. Dan kesehatan itu seperti apa? Seperti makan pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga kita itu bisa mengimbangi istirahat kita sama pekerjaan kita yang lain. Oke, nah setelah kalian membaca kutipan ini nih, bagaimana sih perasaan kalian? Perasaan saya ketika membaca buku ini ya, yang pastinya ini kan buku motivasi ya, dan yang pastinya itu menumbuhkan semangat kita, terus juga tidak menjadikan kita itu mudah menyerah dengan hidup begitu saja. Jadi walaupun ada rintangan ya kita selalu hadapi, walaupun cobaan itu tetap berliku-liku gitu, seperti itu. Oke, kalau Sakif sendiri bagaimana perasaannya setelah membaca kutipan yang Sakif baca? Ya, itu menjadikan saya itu membakar jiwa semangat saya untuk lebih berusaha lebih baik lagi dan lebih untuk bisa lebih baik lagi. Oke, nah dari buku ini menurut kalian bagaimana sih gaya penulisan dari buku ini? Apakah buku ini tuh dapat mudah dipahami atau tidak? Kalau dari gaya penulisan sih mudah dipahami ya, karena memang isinya itu kayak ya kata motivasi, terus juga setiap kata itu pastilah mengandung makna ya, entah itu dalam kehidupan ataupun dalam diri kita sendiri. Jadi baik sih penulisannya. Oke, kalau Sakif? Namanya juga buku motivasi, ya pasti harus penulis itu harus menulis buku itu agar para bacanya itu mudah memahami apa dari isi buku itu. Ya, jadi memang buku itu dipahami, jelas, serta rinci dan tidak berbelit-belit. Oke, menurut kalian apa sih kelebihan dari buku ini? Kelebihannya ya, kalau kelebihan itu pas saya baca buku motivasi itu lebih enjoy karena dengan menyerapi kata-katanya, terus kita juga bisa mengintrospeksi diri kan ya, karena kan memang ini bukunya isinya dengan motivasi hidup. Jadi kalau membaca setiap kata harus dipahami, itu lebih enjoy sih kalau kelebihannya. Oke, kalau Sakif, menurut Sakif apa sih kelebihan dari buku ini? Kelebihan dari buku ini, ya saya sering menemukan buku-buku motivasi, tapi berbeda juga
judul. Tapi menurut saya buku dengan judul Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah itu sedikit berbeda dari yang lain. Nah, kenapa? Dari buku itu kan biasanya kalau buku motivasi itu ada beberapa bagian atau chapter yang sedikit melenceng dari judul itu, dari penjelasan yang dimaksud dari buku itu. Tapi kalau buku ini itu dijelaskan secara rinci, ada segi kehidupannya, segi agamanya, dan segi dari aspek-aspek yang lainnya, yang itu menjadi relate dari kehidupan kita yang sekarang ini, dan itu menjadi keunikan tersendiri dari buku itu. Oke, kalau menurut kalian adakah yang perlu diperbaiki dari buku ini atau adakah kelemahan dari buku ini? Pas saya baca sih ya, dari buku motivasi Maaf Tuhan Hampir Menyerah ini lebih ke penulisannya. Dari paragraf itu pasti ada yang typo, maksudnya kayak ada yang penulisannya salah atau kata-katanya kurang gitu. Jadi mungkin itu jadi salah satu kelemahan dari buku ini sendiri sih. Kalau Sakif, menurut Sakif ada nggak sih kelemahan dari buku ini? Ada satu kelemahan dari buku ini, yaitu apa? Yaitu jumlah halaman. Jumlah halamannya itu masih tergolong sedikit, sekitar 200-an halaman. Dan pembahasannya itu bisa dari sudut pandang yang berbeda. Kalau ini bisa halamannya dari sudut pandang politik misalnya, bisa dijelaskan padahal dari buku itu. Dari sudut pandang ekonomi bisa, sosial bisa, budaya bisa, itu bisa ditambahkan dari buku motivasi itu, bisa ditambahkan dari beberapa aspek yang saya tadi ucapkan tadi. Oke, pertanyaan terakhir nih, apa sih pesan moral yang dapat kita ambil sebagai pembaca ketika membaca buku ini? Pesan moral dari buku ini ya, walaupun kita akan hampir menyerah, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti ada dengan kita. Kalaupun kita dengan berdoa, pasti Tuhan itu akan istilahnya mengijabah doa kita. Jadi dengan apapun permasalahan hidup kita, walaupun itu sangatlah buruk ataupun kita sangat selalu merasa kecewa, tapi janganlah sekali-kali kita itu melupakan dengan adanya Tuhan. Seperti itu, karena dengan adanya Tuhan, dengan kita mengingat Tuhan, pasti Tuhan akan membantu. Itu salah satu motivasi dari buku itu sih. Oke, kalau Sakif, apa pesan moral yang dapat kita ambil dari buku ini? Pesan moralnya ini nih, bekerja keraslah maka kamu akan mendapatkan hasil yang kamu tuju. Dan di samping bekerja keras itu juga diiringi dengan doa. Jika diiringi dengan usaha, maka itu akan menjadikan kita goal finish terakhir kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, baik, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Ilma dan Sakif sudah mau berbincang-bincang bersama saya membahas mengenai buku motivasi yang berjudul Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Wah, saya dengarnya buku ini tuh sangat termotivasi banget ya kita kalau membacanya. Iya, memang karena buku motivasi ini kan juga salah satu penyemangat dalam hidup ya, seperti itu. Oke guys, dari pembahasan tadi mengenai buku motivasi Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, intinya kita tuh diajarkan untuk tidak menjadi manusia yang mudah menyerah begitu saja, tetapi kita tuh diajarkan untuk menjadi manusia yang lebih kuat dan dapat bangkit dari rasa ingin menyerah menghadapi segala cobaan yang ada dalam kehidupan. Oke, dari buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah ini kami berharap penonton yang menyaksikan podcast ini dapat termotivasi untuk membaca buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, sehingga ketika kalian membaca buku ini kalian itu termotivasi dan mempunyai banyak pesan moral yang dapat kalian ambil ketika kalian membaca buku ini. Betul ya? Betul, baik. Oke, sebelum penutupan podcast Tabu ini punya jargon loh. Oh ya, jargon ya, apa sih jargonnya? Ya, nanti kalau misalkan saya bilang podcast Tabu, kalian jawabnya cerita sederhana inspirasi luar biasa. Seperti itu ya. Oke. Yang kompak pokoknya nggak boleh. Enggak, iya kompak. Podcast Tabu, cerita sederhana inspirasi luar biasa. Oke, siap. Podcast Tabu, cerita sederhana inspirasi luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton podcast ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.